Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Putra Amir dengan NPM 24520111024. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara lebih mendalam mengenai apa itu peraturan daerah atau Perda. Kalau lihat dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya Perda itu sangat dekat dengan kita. Mulai dari aturan, pajak daerah, retribusi, parkir, ketertiban umum, sampai aturan lingkungan, itu semua diatur melalui Perda. Namun, seringkali kita hanya tahu keberadaannya tanpa memahami secara hukum. Apa sebenarnya Perda itu? Bagaimana dasar hukumnya? Dan bagaimana proses pembentukannya? Dan sejauh mana kekuatan hukumnya? Nah, di sini saya akan menjelaskan secara runtut dan jelas dari sudut pandang hukum. Jadi mulai dari pengertian peraturan daerah, secara sederhana, peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD bersama kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Kalau dilihat dari perspektif hukum tata negara, Perda merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan desentralisasi, yaitu pelimpahan kewenangan dari pemerintahan pusat kepala daerah. Artinya, negara memberikan ruang kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, tetapi tetap dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi, Perda itu bukan sekedar aturan lokal biasa, melainkan bagian dari sistem hukum nasional yang memiliki kekuatan mengikat. Yang kedua itu ada dasar hukum peraturan daerah. Perda memiliki dasar hukum yang kuat dan berlapis. Yang pertama, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada pasal 18, ditegaskan bahwa daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Yang kedua, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dijelaskan secara rinci mengenai kewenangan daerah termasuk hak untuk membentuk perda. Ketiga, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, diatur prosedur dan tata cara pembentukan perda agar sesuai dengan standar hukum nasional. Dari ketiga dasar hukum ini bisa kita simpulkan bahwa Perda memiliki legitimasi konstitusional, memiliki dasar kewenangan yang jelas dan harus dibuat sesuai prosedur hukum. Oke, yang selanjutnya ada fungsi dan tujuan Perda. Perda memiliki fungsi yang cukup strategis dalam sistem pemerintahan daerah. Yang pertama, sebagai instrumen pengaturan, yaitu untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di daerah. Yang kedua, sebagai alat pelaksanaan otonomi daerah, sehingga daerah bisa menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal. Yang ketiga itu sebagai sarana penjabaran peraturan yang lebih tinggi. Artinya, Perda seringkali menjadi turunan dari undang-undang. Yang keempat, sebagai alat kontrol sosial. Karena Perda mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Tujuannya akhirnya adalah menciptakan. Jadi yang pertama itu ketertiban, kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat daerah. Yang keempat itu ada kita selanjutnya materi muatan Perda. Dalam hukum tidak semua hal bisa diatur dalam Perda. Ada batasannya. Materi muatan Perda biasanya meliputi penyelenggaraan otonomi daerah, misalnya pengelolaan pendidikan, kesehatan, atau transportasi lokal. Tugas pembantuan yaitu tugas dari pemerintahan pusat yang dilaksanakan oleh daerah. Penjabaran peraturan yang lebih tinggi, misalnya aturan pajak daerah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Pajak. Ada kondisi khusus daerah, contohnya aturan adat, lingkungan, atau potensi lokal tertentu. Namun perlu diingat, Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, melanggar kepentingan umum, atau bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Oke, kita ke selanjutnya, apa sih itu jenis-jenis Perda? Jenis-jenis Perda ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Perda Provinsi, yaitu dibentuk oleh DPRD provinsi bersama gubernur, berlaku di seluruh wilayah provinsi. Yang kedua itu ada Perda kabupaten atau kota yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota bersama dengan bupati atau wali kota. Berlaku di wilayah masing-masing. Perbedaan utamanya itu ada pada ruang lingkup, kewenangan, dan wilayah berlakunya.
Kita ke selanjutnya, yaitu ada proses pembentukan perda. Pembentukan perda tidak bisa sembarangan. Ada tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, perencanaan masuk dalam program pembentukan perda atau promperda. Yang kedua itu penyusunan rancangan perda atau raperda, bisa berasal dari DPRD, kepala daerah. Yang ketiga ada pembahasan dilakukan bersama antara DPRD dan kepala daerah. Di sini biasanya terjadi diskusi revisi, bahkan perdebatan. Yang keempat ada persetujuan bersama, jika sudah sepakat, raperda disetujui bersama. Yang kelima ada pengesahan dan pengundangan disahkan oleh kepala daerah dan diundangkan dalam lembaran daerah setelah itu. Perda resmi berlaku dan mengikat masyarakat. Yang ketujuh itu yang selanjutnya ada kedudukan perda dalam hierarki hukum. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, perda berada di bawah Undang-Undang 1945. Undang-undang peraturan pemerintah, artinya perda harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya. Jika terjadi pelanggaran, perda bisa yang pertama dibatalkan oleh pemerintahan pusat atau diuji melalui mekanisme yudisial review di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oke, kita yang ke selanjutnya ada contoh penerapan perda. Jadi contoh penerapan perda sendiri ini ada dalam kehidupan sehari-hari. Perda sering kita temui seperti perda tentang pajak kendaraan bermotor, perda tentang retribusi parkir, perda tentang larangan membuang sampah sembarangan, perda tentang ketertiban umum. Semua itu menunjukkan bahwa perda punya dampak langsung terhadap masyarakat. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi ini sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa peraturan daerah merupakan bagian penting dari sistem hukum nasional yang berfungsi sebagai instrumen pelaksanaan otonomi daerah. Perda memiliki dasar hukum yang kuat melalui dari konstitusi hingga undang-undang, serta dibentuk melalui prosedur yang jelas dan sistematis. Selain itu, perda juga berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat di daerah, menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal, serta menciptakan kepastian hukum. Namun, dalam pelaksanaannya, perda tetap harus tunduk pada peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Dengan demikian, tentang materi perda ini diharapkan semoga menjadi alat yang lebih efektif dan mewujudkan pemerintahan daerah yang tertib, adil, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya Muhammad Rifki Putra Amir, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Mungkin cukup sekian yang saya jelaskan kepada teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.